Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 tahun bukan sekedar angka, tetapi bagi saya adalah bagaimana 8 tahun itu berjalan melihat dunia melalui mata anak-anak, di mana mata yang penuh harapan namun juga tantangan. Perkenalkan, nama saya Irvina Desi Siregar, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya tidak hanya sebagai pengabdi pendidikan, tetapi saya sebagai kader PKK Kelurahan Karet Kuningan. Dan aktivitas bersama Ibu PKK, ada kegelisahan yang tumbuh melihat bumi kita yang semakin lelah. Kita tidak hanya bicara soal kurikulum di atas kertas, tetapi bagaimana kita memelihara alam di sekitar kita, mulai dari kehilangan suara. Itulah yang mengapa saya mendedikasikan modul cerita di tesis saya. Melalui modul ini, kita tidak hanya mengajarkan sains pada anak-anak, tetapi menanamkan karakter kepada anak-anak maupun ibu guru ataupun bapak guru. Karena menjaga kelestarian lingkungan adalah rasa syukur kita atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita kepada sesama. Mari kita mulai dari hal yang kecil dulu. Pertama, saya akan ada 3 tahapan. Pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memilah-milah sampah dan membuang pada tempat yang sudah ada. Dan yang ketiga, mendaur ulang bahan-bahan yang ada di sekitar paut sehingga menjadi karakter buat si anak. Dan melalui tangan-tangan kecil ini sehingga akan tercipta suatu rangkaian yang telah diberhasilkan oleh anak dan ibu guru yang mendampingi sebagai guru pendamping anak-anak. Nah, demi masa depan yang lebih hijau, dari karakter ini yang lebih kuat sehingga tercipta lingkungan sehat buat lingkungan PAUD Ratai dan juga PAUD-PAUD yang ada di sekitar kita bersama anak-anak dan guru-guru PAUD Kecamatan Setiabudi. Pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kondisi nyata di lapangan terkait pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di PAUD. Analisis dilakukan melalui diskusi dengan guru, pengamatan awal, serta kajian terhadap isu lingkungan yang dekat dengan kehidupan anak usia dini. Hasil analisis menunjukkan bahwa guru PAUD masih membutuhkan penguatan dan pengemas isu lingkungan menjadi pembelajaran yang kreatif dan bermakna. Beberapa isu yang ditemukan antara lain kebiasaan mencuci tangan yang benar, pemilahan sampah, serta pemanfaatan bahan alam seperti daun kering yang belum dioptimalkan digunakan sebagai media belajar. Temuan inilah yang menjadi dasar perancangan pelatihan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, tahap selanjutnya adalah desain atau perancangan. Pada tahap ini, modul pelatihan dirancang agar benar-benar menjawab kebutuhan guru di lapangan. Desain pelatihan disusun menggunakan pendekatan project-based learning dengan aktivitas proyek sederhana yang sesuai dengan karakteristik anak PAUD. Proses perancangan ini dilakukan dengan bimbingan para ahli, baik ahli PAUD maupun ahli pendidikan lingkungan hidup, sehingga materi, metode, dan aktivitas yang dirancang memiliki dasar pedagogis yang kuat dan relevan dengan isu lingkungan. Pada tahap berikutnya adalah development atau pengembangan. Pada tahap ini, modul dan perangkat pelatihan mulai dikembangkan secara utuh, meliputi materi, lembar kegiatan, contoh proyek, dan media pembelajaran. Modul yang disusun kemudian diuji coba secara terbatas untuk melihat keterpahaman guru dan kelayakan kegiatan.
Hasil uji coba ini menjadi bahan evaluasi awal untuk melakukan penyempurnaan modul, baik dari segi bahasa, alur kegiatan, maupun kesesuaian proyek dengan kondisi PAUD. Dengan demikian, modul yang digunakan pada tahap berikutnya sudah lebih matang dan aplikatif. Setelah modul disempurnakan, pada tahap implementasi, pelatihan dilaksanakan kepada guru-guru PAUD sekecamatan Setiabudi. Pada tahap ini, guru tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi, simulasi, dan praktik merancang proyek pendidikan lingkungan hidup. Guru dilatih untuk membuat proyek sederhana yang dapat diterapkan langsung di kelas, seperti pembiasaan cuci tangan yang benar, kegiatan memilah sampah organik dan anorganik, serta pemanfaatan daun kering sebagai media belajar LUSPAT. Pendekatan ini membantu guru meningkatkan isu lingkungan dengan pengalaman belajar secara nyata. Melalui modul ini, kita tidak hanya mengajarkan pada anak-anak tentang sains, tapi menanamkan juga karakter bagi anak-anak dan guru kita sendiri. Karena menjaga kelestarian lingkungan adalah bentuk tertinggi kita dan rasa syukur kita dan cinta kita kepada sesama. Terutama Allah yang menciptakan dunia ini, sehingga kita harus bisa merawat. Jangan hanya merusak, tetapi bagaimana melestarikan lingkungan hidup kita sendiri. Pada tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui lembar pretest dan posttest, refleksi peserta, serta observasi langsung ke PAUD. Observasi difokuskan pada praktek pembelajaran di kelas, seperti proses anak mencuci tangan dengan benar, kemampuan memilah sampah, dan pemanfaatan LUSPAT dari daun kering dalam kegiatan bermain dan belajar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa guru mulai mampu menerapkan pembelajaran lingkungan hidup secara kreatif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis ADI memberikan dampak nyata terhadap praktik pembelajaran di PAUD. Melalui penerapan model ADI, pelatihan kreativitas guru PAUD dalam pendidikan lingkungan hidup berbasis project-based learning dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya menghasilkan modul, tetapi juga mendorong perubahan praktik pembelajaran yang menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Ayo daftarkan segera pelatihannya.